Banyak sekali orang tua yang ingin anaknya sukses. Banyak orang yang berpikir bahwa orang akan sukses kalau sekolahnya tinggi, indeks prestasinya bagus, menjadi mahasiswa yang cerdas, menjadi kutu buku, dan lain sebagainya. Keliru. Ternyata menjadi apapun juga, seorang anak itu sejak kecil harus dilatih apa yang disebut sebagai mental toughness. Harus tough, harus tahan banting, tahan uji dalam menghadapi segala ujian. Sekolah itu akan bertemu dengan teman-teman yang kadang-kadang membuli kita atau membuat suasana tidak nyaman atau berkompetisi dengan kita, teman yang lebih pintar dari kita, yang agresif, yang berkelompok, yang membicarakan kita, macam-macam. Belum lagi ketemu dengan dosen, guru yang kadang-kadang kita sebutnya killer atau menyebalkan. Bayangkan, bisakah seorang anak bertahan, berhasil kalau dia tidak memiliki ketabahan, mental toughness, memiliki mental yang kuat untuk menghadapi situasi. Apalagi kalau sejak kecil dia selalu main ini, dia selalu berhadapan dengan ini, dia tidak memiliki kecerdasan untuk menghadapi orang-orang lain. Bayangkan, mental toughness ini penting sekali. Saya pernah misalnya ketemu dengan orang yang sekolah di Jepang. Ini orang Indonesia. Dan ketika dia berangkat ke sana, dia bawa keluarga dan anaknya kemudian sekolah di sekolah Jepang. Dia kaget, kok anak saya dibiarkan harus naik pohon, harus naik jembatan yang menuju ke pohon. Terus kemudian orang tua ini cemas dan bertanya kepada gurunya, kalau dia jatuh bagaimana? Dan yang menarik lagi adalah gurunya langsung mengatakan, jangan khawatir, anak-anak kalau jatuh paling tulangnya yang patah. Orang tua kita udah marah tuh ketika dibilang tangannya patah. Ya jangan khawatir, karena bagi anak-anak kalau tangannya patah, itu bisa sambung kembali secara otomatis. Nanti ada waktu proses bisa disembuhkan. Tapi bayangkan kalau dia tidak punya nyali, kalau dia tidak punya keberanian, kalau hatinya patah, kalau semangatnya patah, kalau toughness-nya patah, apa yang terjadi di masa depan? Dia tidak akan bisa berhasil. Jadi sekarang banyak yang terjadi, orang tua invest besar-besaran, anak dibiarkan obesitas, anak dibiarkan berkacamata tebal sejak kecil, anak dibiarkan tidak kuat menghadapi lingkungan. Karena terproteksi, tidur dalam ruangan ber-AC, selalu dalam rumah, tidak terjemur matahari, kurang gerak, dan kurang memiliki daya untuk berpindah, untuk mencari jalan, menembus sesuatu, ngomong dengan orang, dan lain sebagainya. Ini mental toughness penting sekali untuk dibangun oleh orang tua kepada anak-anaknya. Saya sampai berpikir di tempat seperti ini saya pengen bikin sekolah alam. Orang belajar dari alam, belajar matematika dari alam, belajar coding dari bagaimana ini semua saling terhubung sampai ke nanti ketika kelas 4, kelas 5 mau bikin coding, dia sudah bisa. Dia sudah bisa membaca. Apalagi sekarang di era AI harus dilengkapi dengan teknologi. Tetapi toughness-nya harus dibangun. Saya jadi teringat dengan Theodore Roosevelt, TR. Dia itu kan presiden yang sejak kecil diketahui adalah presiden yang menderita asma dan lain sebagainya. Hobinya baca buku. Tapi kemudian orang tuanya bilang, wah TR, kalau badan kamu kayak seperti ini, badan kamu malas karena ya penyakit membelenggu dia, maka kamu tidak akan bisa kemana-mana. Sekalipun kamu pinter, sekalipun kamu bacaannya luar biasa. Lalu kemudian yang dilakukan orang tuanya adalah membawa anaknya. Diajak jalan dari kecil ke Mesir, berjemur di padang pasir di Mesir. Dia menikmati udara panas di sana. Kemudian orang tuanya membuat small gym di depan rumahnya. Anaknya dilatih secara fisik. Maka ketika dia mulai dewasa, tidak heran di usia 30-an sudah menjadi kepala polisi di New York. Dan akhirnya kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat yang dikenang sangat penting sepanjang sejarah. Apa yang menarik dari TR? TR itu pada waktu dia meninggal, di bawah bantalnya ditemukan buku. Artinya dia tetap menjadi pembelajar. Lalu yang kedua adalah sepanjang dia menjadi presiden, di dalam banyak cerita disebutkan dia adalah presiden yang selalu mengajak tamu-tamu negaranya untuk berenang, dan kemudian dia ikut untuk jiu-jitsu, judo, dan lain sebagainya. Dia ajak presiden-presiden dari negara lain untuk seperti itu di istana Gedung Putih. Jadi sekali lagi, mental toughness. Kita perlu melatih anak-anak kita agar memiliki mental yang kuat. Kemudian fisiknya
jangan malas. Jadi percuma kita sekolahkan tinggi, otaknya cerdas, bacaannya banyak, tapi fisiknya kemudian kalah, fisiknya tidak kuat, mentalnya apalagi. Jadi jangan cemas orang tua kalau anak-anak kita jatuh, jangan marahi gurunya. Kalau pantatnya sobek, jangan kemudian diadili gurunya, dipenjarakan dan lain sebagainya. Bukan itu, bangun anakmu agar memiliki mental yang kuat. Di mana menurut kalian? Stay relevant.